Hamatia meminta Cande menyambut Sampora dengan kepala membungkuk. Menolak Ashoka. Kepala ini tidak bisa membungkuk. Semua orang terkejut. Akarya berpikir Cande akan menghancurkan rencana mereka dengan cara ini. Seorang pria berbicara tentangnya untuk sujud menyembah Sampora. Bindu bangun dan berjalan ke arah Ashoka. Orang yang sama memberitahu Ashoka bahwa Sampora akan datang. Anda masih punya waktu. Tundukkan kepala Anda sebelum dia datang. Ashoka tak bergeming. Sekarang Sampora berdiri di dekat Ashoka. Orang tadi mengatakan, mungkin Anda mendengar bila diucapkan dengan keras. Dia berbicara lebih keras untuk Ashoka. Ashoka menjawab bahwa ia dapat mendengarnya tapi ia tidak memahami dirinya. Kepala ini tidak akan membungkuk. Bindu bertanya mengapa dia tidak melakukan itu. Ashoka menjawab bahwa ia hanya menundukkan kepalanya kepada ibunya, Ibu Pertiwi dan gurunya. Mahamatya mengatakan, kamu harus dihukum. Kamu diminta untuk memberi hormat kepada Sampora sementara kamu tidak melakukannya. Bindu menghentikannya. Kamu tidak mendapatkan rasa hormat dengan meminta untuk itu. Bindu berbalik ke arah Ashoka. Siapa gurumu? Siapa namanya? Ashoka menjawab bahwa ia adalah di atas semuanya. Bindu berkata, apakah kamu juga menundukkan kepalamu pada ayah? Tidakkah kamu menghormatinya? Di mana dia? Ashoka mengingat bagaimana ayahnya telah membuangnya. Ia menjawab bahwa ayahnya sudah mati. Setiap orang tertegun. Ashoka berjalan pergi selagi Bindu terus memandangnya. Saya telah bertemu seseorang sepertinya setelah bertahun-tahun. Fit terus bertanya kepada ibunya. Siapa sebenarnya Bindusar? Dharma menatapnya. Mengapa tiba-tiba kamu menanyakan ini? Fit mengatakan pertanyaan tidak bisa dijawab oleh pertanyaan lain. Ibu telah menyembunyikan banyak hal dariku. Ini saatnya aku harus tahu kebenarannya. Siapa Bindusar dan Susim? Apakah hubungan mereka dengan Baya? Dharma menjawab bahwa Sampora Bindusar adalah ayahmu. Susim adalah saudaramu. Saudara tidaklah Canda tapi Ashoka. Fit tertegun. Untuk memahami hubungan mereka dengan Ashoka, pertama kamu harus tahu kebenaran penyebab kamu telah kehilangan cinta dari ayahmu meskipun dia sangat hidup. Mengapa Ashoka dan aku dipaksa untuk menyembunyikan identitas kita dan terus pergi di sana-sini? Dan untuk alasan yang sama ibu tidak ingin Ashoka dan Susim saling berhadapan. Caru melakukan ilmu sihir. Daasi, rupa, masuk. Kami telah menjebak mangsa kami. Caru mengatakan aku segera pergi. Aku merasa ada sesuatu yang salah akan terjadi. Caru membuat persiapan sementara rupa pergi. Dharma mengatakan semuanya kepada Fit. Ayahmu tidak bisa melihat kebenaran karena ilusi. Ashoka dan aku tahu tentang kebenaran kematian Akarya Chanakya yang ayahmu tidak bisa lihat. Fit merasa sedih mengetahui kalau saudaranya melakukan kebenaran tetapi dibuang dan tidak dihormati oleh ayahnya dan keluarga sendiri. Seseorang yang selalu siap mengorbankan hidupnya untuk magang, Ibu Pertiwi disalkan dan dibuang dari tanah airnya sendiri. Kesalahan telah terjadi padanya. Tidak Bu ingin Baya untuk menghukum para penjahat itu. Mengapa Ibu menghentikan dia untuk membunuh orang-orang jahat yang melakukan kesalahan pada kita? Dharma berkata, tidak ada ibu ingin melihat anaknya dalam kondisi seperti ini. Aku melakukan apa yang setiap ibu akan lakukan untuk menyelamatkan putranya. Ketika kaulah kulihat mimpi buruk, Ashoka tidak akan setuju jika aku menceritakannya. Aku telah lahir lebih dari kalian berdua. Kemarahan hanya membuatmu lemah. Ibu tidak ingin dia menjadi lemah, maka dari itu ibu mengikatnya dengan sumpah. Ibu tidak melakukan kesalahan. Fit bertanya, sampai kapan akan terus gini? Dia menjawab bahwa sampai Ashoka mendapat mengendalikan amarahnya. Ibu tidak akan membiarkanmu pergi ke Patliputra. Jangan katakan ini pada siapapun termasuk Ashoka. Fit mengangguk. Dharma memeluk Fit. Caru sedang dalam perjalanan ke Nalanda. Dia memberitahu pelayannya untuk bergegas. Aku harus segera sampai di sana. Saya yakin itu adalah Ashoka. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika Susim dan Ashoka berhadapan. Siamak datang untuk menemui seorang wanita tua.
seseorang telah datang di Nalanda yang memenangkan pertarungan namun tidak mau menundukkan kepalanya di hadapan Sampora. Ia mengatakan tentang seseorang Asoka Candel. Dia telah mengejutkan semua orang setelah menang dari Malu yang terkalahkan dan bahkan tidak menundukkan kepala pada Bindusar. Ketika Bindusar bertanya kepadanya tentang hal itu, dia mengatakan bahwa dia hanya menundukkan kepalanya kepada ibunya, Ibu Pertiwi dan gurunya. Dia melempar pisau itu. Helena berdiri dan mendekatinya. Saya sudah mencarinya sejak bertahun-tahun. Kamu memujinya dan akan segera menemukannya. Sekarang kamu harus di sini sehingga dapat melakukan sesuatu tepat setelah mendapatkan kesempatan. Aku membodohi samurai sejak bertahun lamanya hanya karena aku ingin kamu mendapatkan takdirmu. Aku tidak akan mampu melakukannya sendiri. Kamu juga harus mencoba. Tidak akan terjadi apa-apa jika kamu hanya melihat dari jauh. Temukan kesempatan dan sesuatu yang tepat. Dia terbatuk. Siamak khawatir padanya tapi Helen menghentikannya. Jangan mengkhawatirkanku. Lakukan apa yang aku suruh. Helena pergi meninggalkan Siamak. Helena tertawa. Samurai, aku tidak akan mati gitu cepat. Tidak akan sebelum melihat mayat Asoka. Susim bermain dengan kalajengking yang berjalan seluruh tubuhnya. Mamatia kembali ke tempatnya. Susim menyadarkannya dari lamunannya. Mamatia berkata kepada Susim bahwa dia ada di sini. Dia menyebut dirinya Cakravarti Candel. Dia menolak untuk menundukkan kepalanya di hadapan Sampora. Dia mengatakan dia hanya menundukkan kepalanya kepada ibunya, Ibu Pertiwi dan gurunya. Susi mengatakan jika dia di sini maka mengapa ditunda? Mari kita bunuh dia di arena gula sekarang. Mahamatia menasihatinya untuk menggunakan kesempatan emas ini. Dia akan mati seperti seorang pejuang jika dia meninggal di arena gulat. Tapi jika kita menyalahkan dia karena tidak menghormati Sampora dan membunuhnya kemudian ia tidak akan dihormati selamanya. Anda hanya perlu izin dari Sampora untuk itu. Susi mengatakan pikiran Anda tidak setua usia Anda. Dia berpikir dia akan mengakhiri semua rintangan yang akan menghalangi perjalanannya menuju tahta. Akarya Rada Gupta yakin Asoka telah benar-benar berubah menjadi Candel. Dia tidak berubah dalam dekade ini. Kami berusaha keras untuk menyembunyikannya tapi Aka mengatakan saya dimanjakan oleh semua rencana Anda. Akarya RG Akarya dan Nayak terkejut melihatnya.